tutorial membuka website corpus.quran.com. Happy watching! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sobibatur Rohmah, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 23105030128 pada mata kuliah Kajian Quran Hadis Berbasis Teknologi yang diampu oleh Pak Ali Imron, STHI MSI. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuka website corpus.quran.com. Nah, yang pertama tentu teman-teman buka mesin pencarian, bisa Google Chrome, Mozilla, ataupun Microsoft Edge, dan yang lainnya ya. Kemudian langsung saja kita tuliskan kata kuncinya di sini adalah corpus.quran.com. Kita enter. Nah, websitenya akan tampilan utamanya seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita menggunakan website corpus.quran.com ini? Nah, tujuannya adalah agar mempermudah kita, terutama mahasiswa atau sarjanawan ilmu Al-Quran dan Tafsir, untuk mencari suatu topik tertentu di dalam Al-Quran. Karena kita sudah di zaman yang serba teknologi yang canggih ini, maka cara-cara yang lama seperti membuka mu'jam ataupun membuka indeks itu kurang cepat begitu, kurang praktis lah teman-teman. Nah, ini dengan adanya website ini akan sangat membantu kita, mempermudah kita untuk mencari topik tertentu dalam Al-Quran. Di sini, di website ini yang perlu diingat adalah berbahasa Inggris ya, karena website ini dibuat oleh mahasiswa Oxford begitu. Nah, ada beberapa fitur nih, ada word by word, Quran Dictionary, English Translation, Syntactic Tree Bank, Ontology of Concept, dan lain-lainnya. Nah, di mana fitur-fitur ini sudah cukup lengkap ya teman-teman. Kita langsung saja ke fitur yang pertama adalah fitur word by word. Nah, di fitur ini kita akan bisa mengetahui suatu ayat dibedah kata per katanya. Di sini di tabel yang paling kiri ada translation atau terjemahan, kemudian ada Arabic word-nya, dan yang paling kanan sendiri adalah syntax and morphology. Nah, di tabel ini itu akan dipecah grammar-nya. Grammar atau kalau dalam bahasa Arab adalah nahwu, kedudukannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah surat Al-Fatihah ayat 1, ayat pertama. Contohnya ini adalah bismi, kata bismi. Di sini bismi itu artinya in the name. Kemudian sudah ada tandanya ya, ada tanda P, juga ada tanda N. Nah, apa sih maksudnya ini P sama N? Nah, ini dijelaskan di tabel syntax and morphology ya, bahwa P itu sebagai preposition, kemudian N yaitu noun, atau kedudukannya dalam ilmu nahwu adalah jar majrur. Seperti itu teman-teman. Begitupun ayat-ayat penggalan kata yang lainnya. Ini sudah lengkap. Nah, misal kita ingin mencari ayat yang lain, tinggal kita pilih ini. Misal kita surat Al-An'am, kita mau ayat 16, kita klik go. Nah, di sini langsung akan muncul ayatnya, kemudian translation dan syntax and morphology. Begitu ya. Itu fitur yang pertama, word by word. Kita lanjut ke fitur kedua, yaitu Quran Dictionary. Nah, fitur ini tuh akan mempermudah kita ingin mencari suatu ayat, suatu topik gitu. Misalkan kita ingin mencari tentang topik nikah ya teman-teman. Nikah itu kan kalau dalam bahasa Arab kata dasarnya ada nun, kaf, dan ha. Nah, langsung saja kita pilih huruf nun pertama di range yang ini. Kita klik nun. Kemudian untuk huruf K dan H-nya kita pilih di sini. Nun, kaf, H. Kita cari ya. Nun, kaf, H ini ya teman-teman. Kita klik go.
Nah, di sini sudah lengkap dijelaskan bahwa nun kaf ha dalam Al-Qur'an itu disebutkan 23 kali. Ini sudah ada perinciannya, 14 kali dalam bentuk verb 1, 3 kali dalam bentuk verb bentuk keempat, begitu. Nah, ini juga sudah dijabarkan dalam bentuk verb pertama itu apa aja, ayatnya apa aja. Ada wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, ada fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuh, dan lain-lainnya. Semua bentuknya sudah terjabarkan di sini. Ini verb dalam bentuk keempat, ini dalam bentuk ke X itu 10 ya. Kemudian dalam bentuk noun itu seperti apa? Begitu teman-teman. Nah, ini di paling kiri sendiri ada angka 2, 221, 2. Apa sih maksudnya ini? Nah, maksudnya adalah 2 itu ayat ini, ayat wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, itu terdapat dalam surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Kemudian 221 itu ayatnya, ayat 221. Kemudian 2 yang terakhir ini bentuk dari tangkihu ini berada di urutan kedua dalam ayat ini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita akan move ke fitur selanjutnya, ada English Translation. Ini ditampilkan di fitur ini, kita itu mencari sebuah translate dari satu ayat. Misal ini sudah ada ayat Al-Baqarah ayat 221 ya. Ini ada ayatnya, dan ini ada terjemahannya. Versi translationnya itu ada beberapa, seperti Sahih Internasional, ada juga Piktol, Yusuf Ali, Syakir, Muhammad Sarwar, Muhsin Han, dan Arberi. Nah, semua translation ini sudah kredibel ya teman-teman. Begitu. Kemudian misal kita ingin mencari surah lain, ayat lain, tinggal saja kita klik seperti yang tadi. Kita klik go, jangan lupa. Nah, sudah muncul ayatnya dan versi-versi terjemahannya. Oke, itu di fitur English Translation. Kita move ke fitur selanjutnya, ada Syntactic Tripping. Nah, di fitur ini itu membedah suatu ayat, membedah grammar atau kaidah nahwunya ya teman-teman. Lebih lengkapnya lagi itu ada di fitur Quranic Syntax ini. Ini sudah dicontohkan surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada perincian-perinciannya di sini, juga ada tabel-tabelnya. Misal kita ingin mencari surat lain seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini ya. Begitu, kurang lebih seperti itu. Kita move ke fitur Ontology of Concept. Di fitur ini itu kita akan mengetahui suatu ayat, suatu konsep yang berhubungan dengan konsep yang lainnya dengan sangat mudah ya tentunya. Misal di sini sudah ada mind map-nya. Misal kita ingin mengetahui tentang konsep religion atau agama, ada apa aja sih, berhubungan dengan apa aja sih? Kita klik di sini, religion. Kemudian di sini sudah dijabarkan bahwa religion itu there are 5 concept in this category. Ada An-Nasara, ada Islam, ada Yahudi, ada Majusi, dan Asabi'in, begitu. Nah, ini sudah ada jabaran-jabarannya, rinciannya berhubungan dengan konsep apa saja. Misal kita ingin mengetahui lebih dalam lagi subkonsepnya itu apa aja. Kan tadi itu religion itu merupakan sebuah akar konsep. Kita ingin mengetahui lebih detail tuh apa aja di dalamnya. Kita klik yang ini ya, konsep. Nah, di sini lebih dijabarkan lagi. This category has 12 subcategories. Ada 12 subkategori. Ini. Misal kita ingin tahu tentang Hollywood. Dijabarkan lagi, ada 4. Ada Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Kita
kita klik misal di Quran. Nah, ini ada salah satu ayat yang ditampilkan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya, sudah kita ulas beberapa fitur tentang website corpus.quran.com ini. Untuk fitur-fitur selanjutnya tidak saya ulas karena menurut saya 5 fitur awal ini merupakan fitur yang penting dan utama agar dapat membantu kita dalam mempermudah mencari suatu topik tertentu di dalam Al-Quran. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sobi Batur Rahma pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.